Karena Ayu punya feeling gak enak, mungkin karena ini kebiasaannya, akhirnya Ayu ngontak ibunya, ngomong apakah Ayu pulang kampung kah, ada di rumah atau seperti apa, dan ternyata nggak ada. Ayu nggak ada di rumahnya. Karena Ayu juga kaget, ternyata Tamara nggak ada di rumahnya, nggak pulang juga. Akhirnya dia buru-buru kontak, nelpon Dinda supaya pulang ke kosan gitu, ikut bantu nyari Tamara. Nah, akhirnya singkat waktu sekitar pukul 7-an lah, 7 malaman, akhirnya Dinda sampai di kosan. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol, ini gimana, ada apa, karena nggak biasanya banget gitu, apalagi Tamara kan temannya sedikit juga gitu, jadi kalau dia keluar sendiri kayaknya sih nggak mungkin banget. Dan pokoknya mereka semua itu ngerasa aneh gitu ketika Tamara nggak ada di kosan. Akhirnya daripada bingung, karena buktinya di orang tuanya juga nggak ada, dan nomor HP-nya juga atau nomor kontaknya juga nggak bisa dihubungi gitu. Nah, akhirnya laporan tuh diterima tuh ketika diproses oleh polisi, dilakukan pencarian. Pokoknya singkat cerita semua itu udah beres. Lalu hari pencarian itu, besoknya itu pencarian, dia mencari dan belum ketemu juga gitu. Ya teman-temannya mulai panik, mulai nggak nyaman perasaan gitu, karena ya temannya itu Ayu dan Dinda mulai panik dan resah lah, namanya juga teman hilang gitu ya, itu gimana, karena paling tidak mereka juga punya rasa tanggung jawab lah. Dan akhirnya pencarian lagi, dan singkat waktu keesokan harinya, dan akhirnya ketika pencarian ada telepon dari kantor ke salah satu tim yang lagi melakukan pencarian. Akhirnya mereka menyebutkan bahwa ternyata ada laporan penemuan wanita yang diduga itu emang Tamara, yang sekarang ada di sebuah desa tertentu. Akhirnya polisi kembali lagi ke kantor sama yang lainnya juga. Akhirnya Tamara dan Ayu juga dikasih tahu, dan akhirnya mereka juga ikut untuk ke tempat untuk memastikan itu Tamara apa bukan. Akhirnya polisi dan timnya termasuk Ayu dan Dinda itu berangkat ke salah satu tempat desa yang disebutkan tadi. Dan akhirnya ketemu, dan ternyata benar itu adalah Tamara. Dan akhirnya Tamara ditemukan oleh warga yang ada di sana. Dan inilah perspektif dari Tamara. Jadi ketika Tamara ketemuan dengan si Agus itu, dan ketika ketemu, first impression Tamara itu ke Agus cukup baik, karena ternyata Agus itu orangnya baik, ramah, dan ya cukup tampan gitu. Jadi akhirnya Tamara merasa nyaman ngobrol dan jalan-jalan dengan dia. Mereka tuh jalan-jalan, makan-makan, pokoknya happy-happy lah. Nah, singkat waktu ketika pukul 6 atau 7, ya pokoknya sekitar pukul 6 ke 7-an lah gitu. Akhirnya udah jalan-jalan, makan-makan, semuanya happy-happy lah. Akhirnya ya niatnya rencana Tamara mau pulang gitu. Tetapi Agus sempat tuh nawarin. Akhirnya Agus nawarin untuk jalan-jalan ke rumahnya, karena rumahnya itu cukup di tempat di daerah-daerah pesisiran lah. Jadi cukup indah, nyaman, sejuk. Jadi dia itu mencoba ngajak Tamara untuk main ke sana gitu, dan sekalian dia bilang untuk memperkenalkan ke ayah ibunya juga, ya untuk sebatas kenalan aja gitu. Emang di sini belum ada hubungan apa gitu, tapi Agus ngobrolnya seperti itu gitu, supaya apa ya, yuk ketemu dengan ayah ibuku ya untuk main aja gitu, supaya tahu lah gitu cerita ngomongnya. Nah, singkat cerita perjalanan jauh, karena ternyata emang cukup jauh juga ya, kurang lebih hampir 2 jaman lah perjalanannya itu. Nah, singkat cerita Agus dan Tamara berhenti atau diam dulu lah di salah satu rumah yang bisa disebut kayak rumah baru kosong. Maksudnya rumah masih bagus tapi baru ditinggalin dan baru kosong gitu, jadi nggak terlalu lama-lama, bertahun-tahun banget gitu. Nah, di sini Tamara mulai intinya ngerasa nggak enak lah, karena rumahnya seperti ini dan juga jauh dari jauh dari desa gitu. Kata Agus juga emang ini bukan rumahnya, masih jauh, masih cukup jauh lah, tapi dia alasannya pengen ketemu teman-temannya dulu katanya. Akhirnya ya Tamara oke kan lah, akhirnya masuk dan bareng Agus tuh. Akhirnya ketika masuk ternyata di dalamnya juga ya cukup agak sedikit ya bersih lah, karena emang diurus juga gitu. Jadi Agus bilang ini tuh kayak seperti markas teman-temannya lah gitu, teman-teman gengnya atau kelompoknya gitu. Dan di sana juga cukup banyak, ada beberapa orang lah, yang mungkin sekitar 7 atau 8 orangan lah gitu.
Nah, teman-temannya itu lanjut lagi naik ke atas gitu. Jadi agak sedikit tingkat lah rumahnya itu. Teman-temannya lainnya naik lagi ke atas. Dan Agus dan Tamara itu diem di ruang tamu lah, bisa disebut ruang tamu lah, ngobrol-ngobrol. Dan karena Tamara udah ngerasa risih, gak enak perasaan dan suasana lagi, jadi kelihatan lah gesturnya keselnya, pengen ngajak Agus pulang lah, atau langsung buru-buru aja ke rumahnya gitu untuk ketemu ayah ibunya atau apalah, yang penting bisa nggak di sini gitu. Nah, di sini Agus coba menenangkan Tamara, atau supaya tenang lah, nggak banyak obrol, dan supaya yang nggak terlalu gaduh dan nggak terlalu kelihatan resah lah gitu. Jadi kan Agus juga nggak nyaman gitu ketika lihat Tamara kayak resah gitu, nggak mau diem, perasaan gestur tubuhnya udah macam-macam lah. Nah, akhirnya sudah ngobrol panjang lebar, perdebatan supaya lanjut perjalanan apa enggak gitu. Akhirnya Agus langsung tuh tiba-tiba menanyakan sesuatu hal kepada Tamara. Dan ini sangat cukup membuat Tamara tidak nyaman, takut, dan bisa disebut kesal juga. Ya, kenapa? Karena ternyata Agus meminta darah dan rambut dari Tamara. Ya, sudah pasti Tamara gak mau lah gitu. Tamara gak mau lah, karena ya aneh gitu, masa minta rambut terus minta darah juga. Ya berarti yang namanya darah berarti harus ada yang bagian tubuh Tamara yang dilukai dong. Akhirnya di sini perdebatan tuh, Tamara mulai marah gitu, mulai uring-uringan lah, emosi, ngobrol kesana kesini sambil marah-marahi. Ini kenapa, ini ada apa, ini kok kayak gini, kamu kok gila, kamu bukan orang baik, kamu penjahat atau apalah gitu, lihat mau bunuh ya, melihat lihat mau memperkosa gimana lah. Pokoknya Tamara panik banget di sini lah. Akhirnya Agus mencoba menenangkan, melobi. Pokoknya Agus mau mengontrol Tamara lah gitu, bahwa ya ini tuh hanya sebatas darah dan rambut aja gitu. Tapi ya tetaplah Tamara nggak mau sama sekali. Sampai Agus juga sempat bilang bahwa ini tuh bukan apa-apa, ini hanya penyerahan katanya. Ya penyerahan apa gitu. Kata-katanya makin ngaco dan makin creepy gitu bagi Tamara, si Agus ini. Belum lagi ditambah ya Tamara itu satu-satunya perempuan di rumah atau di markas gengnya Agus gitu. Jadi Tamara makin khawatir banget. Tamara memberontak dan langsung minta tolong sambil lari keluar gitu. Agus yang bingung dan panik. Akhirnya Agus sempat ngejar Tamara, tapi dia balik lagi dan naik ke atas gitu, bahwa Tamara itu lari gitu, pergi kabur keluar gitu. Akhirnya teman-teman yang di atasnya juga pada turun semua, dan Agus juga langsung lanjutin ngejar Tamara. Tamara lari sekencang-kencangnya, pokoknya Tamara lari terbirit-birit lah, entah kemana, nggak mikirin jalan atau gimana. Yang penting Tamara bisa pergi dari rumah ini gitu.